lagi dengan saya Romawati, host Cakraloka. Nah, pada kesempatan episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang sangat esensi dan juga krusial, yaitu tentang apa? Apakah benar bahwa mahasiswa Fakultas Psikologi hanya akan menjadi seorang HR ataupun psikolog? Nah, terkait dengan hal itu hari ini kita akan bahas secara kupas tuntas bersama ahlinya, yaitu telah bersama dengan saya Ibu Hasdiah dari Fakultas Psikologi. Bagaimana Ibu Hasdiah kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Rara. Alhamdulillah. Nah, begini Bu, terkait dengan stereotip nih yang saat ini sedang berkembang, bahwa mahasiswa psikologi ini nanti outputnya atau outcome-nya ini hanya akan menjadi HR ataupun psikolog. Nah, terkait dengan hal itu bagaimana nih kira-kira terkait dengan hal tersebut? Itu termasuk mitos atau fakta nih? Silakan. Sebenarnya itu adalah mitos ya. Jadi lulusan dari psikologi itu bisa dari mana saja untuk kerjanya. Kayak gitu, tidak hanya HR maupun psikolog. Tapi memang kebanyakan di lapangan kerja itu lulusan psikologi itu akan jadi HR atau jadi psikolog. Kalaupun psikolog berarti dia harus melanjutkan kuliah di profesi. Jadi sebenarnya kalau lulusan dari psikologi itu bisa kemana saja, terutama kita di Fakultas Psikologi UM itu ada 5 bidang, ada di klinis, perkembangan, pendidikan, PIO yang jadi HR maupun yang sosial seperti itu. Jadi banyak kok bidang kerjanya, tidak hanya jadi psikolog maupun HR. Oke, berarti esensinya banyak ya peluang-peluang karir mapping ke depannya. Nah, kira-kira nih Bu Hasdiah, sebagai salah satu ahli nih di bidang psikologi ya. Nah, kira-kira hal apa yang perlu mahasiswa miliki dan juga cara merubah mindset mahasiswa bahwa nanti outputnya itu bukan sekedar menjadi HR atau psikolog. Gimana nih kira-kira? Oke, kalau di psikologi UM nih, saya selalu memberikan masukan kepada mahasiswa bahwa karir itu bukan berkaitan dengan penghasilan saja, tapi berkaitan juga dengan passion dia, seperti itu. Bagaimana skill dia, kepribadian dia di buat tempat kerja maupun apa yang dia miliki saat ini untuk kerja. Jadi kerja itu bukan hanya tentang seberapa banyak penghasilannya, tapi seberapa jauh dia bisa memberikan yang terbaik kepada khalayak umum, seperti itu. Itu yang selalu saya tekankan pada mahasiswa, sehingga pilihan pekerjaannya pun beragam. Kalau suka ke bidang sosial, bisalah jadi konsultan di dinas sosial, pekerja sosial sangat bisa. Kalau suka dengan anak-anak, bisa nih perkembangan, seperti itu. Karena psikologi itu pada dasarnya mempelajari tentang manusia. Kalau di bidang manapun ada manusianya, pasti ada psikologinya, seperti itu. Wah, ternyata cukup luas ya keilmuan psikologi. Nah, kira-kira nih ketika hal itu sudah dilakukan, apakah hal tersebut juga sudah terakomodir nih dalam konsep kerangka sistem kurikulum yang ada nih di Fakultas Psikologi, khususnya tentunya di Universitas Negeri Malang? Benar sekali, kalau di UM itu terutama di psikologi kita sudah mewadainya. Jadi kurikulum kita itu tentu punya kekhasan sendiri, beda dengan psikologi lainnya. Nah, kalau di psikologi UM itu kita punya yang namanya psikoedukasi. Psikoedukasi itu penting, skill yang harus dimiliki setiap mahasiswa di psikologi UM, sehingga itulah yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi pekerjaannya maupun bagi lingkungan sekitarnya, seperti itu. Jadi di kurikulum kita sudah memfasilitasi itu, profil lulusan, SCPL-nya, sehingga mahasiswa kita punya nilai tersendiri nanti kalau setelah lulus. Gitu. Oke, berarti secara umum sudah terakomodasi ya Ibu ya. Nah, namun tergantung nih mahasiswanya bagaimana untuk mengoptimalisasikan kemampuannya, kemudian skillnya, maupun hal-hal lain yang sekiranya menunjang untuk mapping karir ke depannya. Nah, kira-kira nih di era transformasi digital yang masif sekali, ketika kita berbicara bahwa psikologi ini adalah ilmu yang sangat erat kaitannya dengan manusia, kira-kira nih ketika kita menjembatani alumni-alumni lulusan-lulusan dari Fakultas Psikologi itu, kira-kira sistem atau treatment apa nih yang sudah dilakukan? Oke,
Untuk fasilitasnya terutama kita bekerja sama dengan para alumni kita yang sudah sukses duluan, yang mungkin di sana sudah mendirikan perusahaan atau sudah punya usaha sendiri, yang mana dia akhirnya ingat, "Oh dulu aku lulusan psikologi UM nih, akan aku tarik nih adik-adik aku," seperti itu. Kita sudah memfasilitasi itu, kita terus menjalin kerjasama, menjalin ikatan dengan alumni kita, seperti itu. Nah, di luar itu kita memfasilitasinya dengan kita memberikan berbagai, pembekalan alat tes. Karena kalau psikologi itu privilege-nya itu adalah alat tes. Jadi yang membedakan kita mungkin dengan anak lulusan manajemen, anak lulusan BK mungkin, kayak gitu itu dari alat tesnya, kayak gitu. Kita Oke. punya alat tes dan mahasiswa harus, alat tesnya itu dipegang, kayak gitu. Jadi harus paham bagaimana penerapannya di lingkungan kerja dan sebagainya, kayak gitu. Itu penting bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa punya nilai tersendiri di mata masyarakat maupun di dunia kerja nanti. Oke, jadi esensinya value diferensiasinya itu alat tes. Betul. Nah, kira-kira nih Bu Hasdia, alat tes yang seperti apa nih yang wajib untuk dipahami para mahasiswa dari Fakultas Psikologi ini? Contoh konkretnya seperti apa? Oke, contoh konkretnya itu, bisa nih, kita punya yang namanya praktikum. Nah, praktikum itu isinya teman-teman psikologi itu, mahasiswa psikologi mencari kliennya dan mereka melakukan tes, beberapa rangkaian tes psikologi. Nah, tes psikologi yang kita berikan itu adalah basic yang biasanya umum digunakan di perusahaan, di lingkungan sekolah, dan sebagainya. Dan itu kita praktekkan sekarang, seperti itu. Jadi kita sangat memfasilitasi mahasiswa kita. Oke, kalau ada alat tes nih, kira-kira itu biasanya diberikan ke mahasiswa semester berapa nih Bu? Kalau alat tes otomatis, dasar dari keilmuan psikologinya harus kuat dulu. Nah, biasanya alat tes itu dari semester 5 ke atas kita perkenalkan. Berarti mahasiswa yang sudah semester 5 ke atas ya? Betul. Oke. Nah, dari alat tes itu kemudian mahasiswa diajak praktikum untuk berupaya untuk melakukan sesuai dengan kondisi real. Seperti itu. Betul sekali. Jadi mereka harapannya tidak tidak kaku gitu ketika nanti berhadapan dengan klien, karena mereka di kuliah pun kita sudah fasilitasi dan kita ajarkan gimana sih bertemu klien, etikanya seperti apa dan sebagainya. Oke, nah dari berbagai yang sudah disampaikan Bu Hasdiah nih, kira-kira ketika kita akan menjembatani nih para mahasiswa psikologi maupun lulusannya terkait dengan mapping karir ke depannya, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa nih bahwa nanti ketika saya lulus saya bukan sekedar menjadi HR ataupun psikolog. Oke, jadi kalau mahasiswa di UM sendiri, psikologi UM, saya selalu tekankan pada mereka bahwa pekerjaan itu adalah apa yang kita bisa berikan, gitu. Jadi otomatis fokusnya adalah kita dulu. Jadi kita harus mengenal kepribadian kita, minat kita apa, kompetensi kita, passion kita itu sangat berarti di dunia kerja. Sehingga itulah yang harus ditekankan dulu bagi mahasiswa. Kemudian berkembanglah, jadi ambillah pengalaman-pengalaman yang sesuai, pengalaman-pengalaman yang mungkin itu tidak bernilai uang, tapi bernilai untuk pengalaman kita. Untuk Oke. experience Mengasah kita. soft skill ya. Benar. Nah, seperti itu. Sehingga keluarnya nanti mereka akan berpikir bahwa pekerjaan itu bukan berarti duitnya harus banyak, tapi bagaimana saya suka dengan pekerjaan itu dan saya ingin terus berjuang di pekerjaan itu. Itu sih yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa di psikologi UM, dan ini juga saya rasa pada seluruh mahasiswa. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan sebelum akhirnya kerja. Jadi psikologi itu tidak harus HR maupun psikolog. Oke, nah kira-kira dengan berbagai hal yang tadi sudah disampaikan, kira-kira bagaimana nih ketika ada calon mahasiswa nih, oh saya takut nih masuk fakultas psikologi karena harus melakukan berbagai tes atau harus belajar banyak alat tes dan sebagainya. Kira-kira bagaimana agar kita bisa menarik minat mereka bahwa psikologi lulusannya not only menjadi seorang HR atau psikolog, tapi dalam proses perkembangannya itu kita juga bisa melakukan banyak hal loh untuk meningkatkan kompetensi kita.
Oke, bagi yang tertarik atau belum ada kepikiran dengan psikologi, jadi psikologi itu tidak semenakutkan itu juga dan tidak tiap hari juga berkaitan dengan alat tes, tapi itu adalah satu privilege yang harus dipenuhi. Nah, kalau misalnya mau tertarik dengan psikologi, itu berarti biasanya nih mahasiswa itu mau mengenal diri sendiri. Kayak gitu. Oke. Jadi berawal Self dari situ. evaluation ya. Dari situ terus akhirnya oke bagaimana aku mau mengenal diri sendiri ke psikologi aja. Di situ akan belajar tentang teori-teori kepribadian dan sebagainya sehingga itu akan reflect ke diri sendiri. Oh, akhirnya mengetahui diriku ini ternyata seperti ini. Nah, itu dia jawabannya. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pengen tahu tentang dirinya bisa banget langsung join ke Fakultas Psikologi UM. Oke, nah kira-kira nih tips dan triknya agar nanti masuk ke Fakultas Psikologi UM dalam proses pembelajaran bisa optimal dan nanti ketika lulus sudah tahu nih kira-kira mapping karir kedepannya bukan sekedar HR ataupun psikolog tapi bisa ke banyak sekali varian keilmuan yang lain. Oke, kalau mapping karir berarti alat tes kita gunakan dulu untuk diri kita. Jadi kita mengetahui dulu saya kompetensinya di mana dan sebagainya sehingga itu menjadi dasar. Nah, nanti bisa dikonsultasikan entah itu ke dosen atau kalau misalnya di UM ini ada CDC kayak gitu Career Development Center. Nah, itu kita bisa gunakan fasilitas-fasilitas itu untuk bisa kayak kira-kira dengan kemampuan saya dan keinginan saya seperti ini bisa nggak bekerjanya di bidang itu. Wah, terima kasih jawaban-jawabannya sangat luar biasa ya Bu Kasdia. Nah, kira-kira nih Bu Kasdia, apa sih keunggulan dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang dibandingkan dengan Fakultas Psikologi yang ada di kampus-kampus lain nih? Bisa mungkin diceritakan, silakan. Oke, jadi yang membedakan Fakultas Psikologi dengan Fakultas Psikologi lainnya itu kita di UM punya yang namanya psikoedukasi. Nah, psikoedukasi itu adalah sebuah skill yang harus dimiliki setiap mahasiswa Fakultas Psikologi. Jadi misalnya nih di bidang klinis mereka harus membuat sebuah sosialisasi tentang kesehatan mental seperti itu. Jadi itu adalah bentuk dari psikoedukasi yang mana fakultas lain belum universitas lain belum tentu punya itu gitu dan kita mewajibkan mahasiswa kita untuk punya skill tersebut karena menurut kita di dosen-dosen di Fakultas Psikologi psikoedukasi itu merupakan bentuk pendidikan bagi masyarakat untuk mengenal lebih jauh tentang psikologi karena itu tadi psikologi bayangannya itu pasti kayak orang-orang ODGJ, orang-orang yang punya kesehatan mental yang terganggu dan sebagainya. Padahal tidak seperti itu saja gitu. Jadi banyak hal. Jadi masyarakat umum pun apakah tidak perlu psikologi? Tentunya perlu seperti itu makanya tuntutan kita kepada mahasiswa itu adalah mereka harus punya skill psikoedukasi, mengedukasi masyarakat tentang psikologi, kesehatan mental dan sebagainya. Oke, jadi psikoedukasi ini merupakan salah satu keunggulan yang memang baru ditemukan di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang ya Bu Kasdia. Nah, kira-kira nih bagaimana implementasi dari edukasi itu tadi baik dalam proses terkait dengan nanti mungkin terkait skala tes dan sebagainya dan bagaimana cara mahasiswa-mahasiswa dari Fakultas Psikologi ini untuk mulai memberikan pengimbasan nih kepada masyarakat secara luas bisa mungkin diceritakan silakan. Oke. Nah, kalau psikoedukasi sendiri itu biasanya kita masukkan ke dalam setiap mata kuliah. Jadi mereka kayak projectnya, kayak studi case-nya itu mereka harus melakukan psikoedukasi seperti itu. Jadi kayak misalnya intervensi komunitas. Nah, komunitas itu misalnya nih remaja yang nakal. Nah, gimana kita harus menangani remaja nakal itu melalui psikoedukasi. Ternyata remaja butuh apa sih? Nah, itu biasanya kita di perkembangan, di teori-teori psikologi sosial kita belajar itu dulu. Gitu. Jadi kita di psikologi UM itu tidak hanya langsung praktek tiba-tiba, tapi kita belajar dulu secara konsep itu seperti apa, yang dibutuhkan manusia di usia-usia itu seperti apa.
Nah kayak gitu barulah kita terapkan intervensinya, intervensi komunitasnya. Jadi secara komunal kita berikan mereka pengarahan psikoedukasi tadi tentang memahami diri sendiri gitu, apa yang remaja inginkan sehingga kata-kata nakal itu tidak tercipta. Kayak gitu, itulah bentuk dari psikoedukasi sendiri. Nah, berkaitan dengan alat tes, kalau di psikoedukasi kita tidak terlalu menekankan alat tes karena biasanya kita hanya observasi secara global, tersentral gitu. Nah, kalau alat tes itu biasanya kita berkaitan dengan klien. Jadi misalnya nih klien itu butuh tahu dirinya, kemampuannya itu seperti apa untuk melamar kerja. Nah, itu kita praktekkan, kita suruh mahasiswa kita untuk mencari klien yang seperti itu. Semacam case study seperti itu. Betul, gitu. Jadi kita mengajak mahasiswa untuk aktif mencari klien sehingga dari permasalahan klien itu kita bisa identifikasi. Nah, setelah kita identifikasi barulah kita menentukan, oke, kalau kebutuhan klien adalah untuk mengetahui dirinya di bidang keterampilan, kita kasih alat tes apa gitu. Biasanya di psikologi ada yang namanya DISC kayak gitu. Terus ada namanya IPPS gitu. Jadi banyak banget alat tes yang harus dipahami oleh mahasiswa psikologi, dan itu bermanfaat tidak hanya di dunia kerja tapi juga di dunia masyarakat. Oke, nah ini kan banyak sekali ya alat tes, kemudian terkait sistem kurikulum yang luar biasa, kemudian terkait ada psychoeducation yang merupakan keunggulan nih dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang. Nah, kira-kira nih Bu Hasdia, fasilitas apa nih yang diberikan oleh Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang yang juga bisa untuk meningkatkan motivasi belajar, kemudian bagaimana meningkatkan animo masyarakat untuk menjadi bagian dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang? Bisa diceritakan nih? Oke, kalau fasilitas yang kita miliki itu yaitu tadi terutama alat tes. Jadi kita sediakan mereka laboratorium, dan kita juga ada yang namanya laboratorium psikologi bermain. Nah, itu khusus untuk anak-anak, tidak hanya anak-anak tapi kayak remaja juga. Kita memfasilitasi mereka untuk mengungkapkan diri mereka dengan cara yang fun. Kayak gitu, itu juga fasilitas kita selain alat tes tadi. Jadi alat tes ini memang kita khususkan untuk klien-klien yang punya tujuan tersendiri. Kayak misalnya tadi butuh mengetahui diri sendiri untuk lapangan kerjanya apa, terus itu untuk mengetahui dirinya sendiri, kayaknya kecemasan saya di mana, stresnya saya di mana, kayak gitu. Itu bisa kita fasilitasi dan mahasiswa kita libatkan sehingga mereka tidak hanya secara teoritis mampu, tapi secara praktek juga mampu menangani kasus-kasus, enggak kasus, tapi kayak permasalahan ringan gitu di psikologi seperti itu. Itu kita fasilitasi, dan terutama kita juga saling terhubung dengan para alumni kita gitu. Jadi alumni kita yang sudah kerja, sudah punya perusahaan dan sebagainya, nah biasanya itu kan mereka akan kita tanyakan apa kebutuhan mereka, kita bisa fasilitasi, sharing, betul. Jadi kita bisa fasilitasi, kita ajak nih mahasiswa untuk mereka praktek seperti itu. Jadi banyak banget fasilitas yang kita sediakan untuk mahasiswa biar mereka bisa bekerja langsung tanpa harus kayak secara profesional dan sebagainya, karena itu kan bentukannya pengalaman ya. Kayak gitu untuk mahasiswa, lebih banyak untuk meningkatkan kompetensinya. Benar, tapi kalau udah kerja beneran ya kita nggak bisa utik-utik gitu. Nah, ini saya sangat tertarik nih terkait dengan berbagai program sistem yang ada dalam Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, keunggulannya yang luar biasa dan juga fasilitasnya. Kira-kira nih ketika kita menghadapi yang namanya kondisi-kondisi saat ini yang banyak dialami, nah terkait dengan NPD atau mungkin kesehatan mental dan sebagainya, kira-kira nih apa orientasi sumbangsi dari keilmuan psikologi ini terhadap hal-hal tersebut? Bisa mungkin disampaikan, silakan. Oke, banyak ya sekarang itu masalah-masalah psikologis gitu ya, banyak kayak isu-isu tentang NPD yang narcissistic disorder gitu kan, terus ada juga kesehatan mental kayak aduh aku kayaknya kena mental nih. Nah itu
biasa banget Gen Z anak muda zaman sekarang itu selalu membicarakan itu bagaikan itu adalah kehidupan mereka gitu. Tapi sebenarnya gini, berbicara dulu NPD ya. NPD itu sebenarnya harus melalui diagnosis yang biasanya itu dikeluarkan oleh para ahli. Nah, di sini biasanya psikolog kayak gitu. Nah, apakah terus teman kita yang kayak wah apa-apa bahasanya anak sekarang ini ya pick me gitu kan, apa-apa aku itu terus kita labeli NPD, nggak boleh juga gitu. Jadi kita jangan melabeli orang itu sembarangan, karena itu akan berpengaruh akhirnya dia akan merasa oh aku emang NPD gitu, dan itu menjadi alasan bagi dia untuk semena-mena kayak gitu. Itu tidak boleh dan kita tidak menganjurkan itu. Nah, kalau ada indikasi misalnya tadi kayak selalu pick me gitu, apa-apa aku, kita sebagai manusia yang normal ya, itu menanggapinya tidak harus kayak menjauhi, tapi kita lebih ke memahami kondisi dia gitu. Jadi kalau apa-apa aku, ya udah, kalau kita nggak terima kita mundur. Oke, mentolerir ya. Benar, tanpa harus menyakiti gitu. Apakah kita harus mengingatkan dia gitu? Secara kemanusiaan boleh, tapi kan itu bukan tugas kita. Iya. Gitu. Jadi kita bisa mengarahkan dia untuk konsultasi ke psikolog seperti itu. Itu adalah lebih bijak daripada kita melabeli mereka dengan NPD gitu. Oke, mentolerir kondisinya. Namun ketika kita sudah mentolerir kondisinya, kita tidak diperkenankan untuk menjustifikasi. Betul. Karena kita juga tidak pernah tahu bagaimana kondisi mental seseorang di saat itu, gitu ya. Nah, kira-kira nih, hal yang memang sesuatu yang sangat unik nih yang dimiliki Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang, yang mungkin nih terkait dengan sistem pembelajaran ataupun mungkin dukungan sumber dayanya. Kira-kira hal apa nih yang membuat para cakramania yang ada di seluruh Indonesia ini bisa meningkatkan animo nih terkait dengan Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang? Bisa mungkin disampaikan, Bu Hasdia, silahkan. Oke, bagi yang mau melanjutkan studi di Fakultas Psikologi, terutama di Psikologi Universitas Negeri Malang, kalau kita fasilitasnya itu seperti tadi yang sudah kita jelaskan ya, tentang alat tes. Jadi tidak perlu khawatir nih, saya psikologi dapatnya apa sih setelah lulus? Banyak, alat tes dapat, psikoedukasi pun dapat, yang belum tentu diterima atau diberikan di Fakultas Psikologi universitas lainnya. Nah, selain itu ada lab bermain. Jadi lab bermain ini sebenarnya adalah kekhasan sendiri gitu, karena kita ingin menyalurkan informasi tentang kesehatan mental maupun kayak mengenal diri sendiri secara psikologis itu seperti apa dengan cara yang fun. Jadi di situ banyak banget alat-alat permainan yang bisa kita gunakan gitu. Untuk apa? Itu untuk mengetahui diri sendiri, bisa untuk menyayangi diri kita sendiri juga kayak gitu. Jadi kita mengenal diri sendiri tanpa harus kayak tasnya banyak banget, nggak perlu gitu. Jadi bermain tapi kita dapat nih hasilnya, oh ternyata saya orangnya itu lebih suka bermain, atau saya tuh lebih suka hal-hal yang suka bercerita dan sebagainya. Itu bisa banget di Fakultas Psikologi Universitas Negeri Malang seperti itu. Halo Cakramania.